Film ini dimulai memperlihatkan informasi di sebuah koran tentang rumah yang telah disita oleh bank. Namun pemiliknya tak tahu hilang entah kemana. Singkat cerita, kemudian ada pasangan suami istri bernama Arman dan Zahra telah membeli rumah itu. Mereka berencana membuat rumah itu menjadi sebuah gudang kayu. Saat Zahra berpamitan kepada suaminya, tiba-tiba ia merasakan ada keanehan dengan tempat itu. Dan benar saja, Zahra melihat sosok hantu wanita. Setelah beberapa hari berlalu, saat Zahra sedang mencatat penghasilan gudang, ia mendengar suara yang aneh. Aku bersumpah. Namun saat itu juga Zahra dikagetkan oleh suaminya. Lalu Zahra mengatakan kepada Arman bahwa ia mendengar suara perempuan. Namun Arman mengatakan bahwa di sini tak ada perempuan selain istrinya. Saat Zahra di jalan pulang ke rumah, ia memikirkan terkait apa yang ia dengar barusan. Tapi karena tempat itu menjadi ladang uang bagi dia, Zahra tak lagi memikirkan hal itu. Malam harinya Nathan yang sedang buang air, tiba-tiba ia merasakan keanehan. Baik. Abang makan. Abang makan. Yang ni abang ambil. Kemudian scene beralih memperlihatkan pasangan muda tengah terlihat bahagia. Mereka adalah Melati dan Rian. Mereka pun semakin bahagia saat Melati mengatakan kepada suaminya bahwa ia tengah hamil. Abang, Melati mengandung. Saat malam hari tiba, Nathan mengatakan kepada Ali bahwa ia saat di toilet tiba-tiba ia mendengar orang bersiul. Namun Ali seorang humoris, ia tak memperdulikan perkataan Nathan. Saat yang sama terlihat Arman menelpon istrinya. Lalu istrinya mengatakan bahwa ia sedang berada di gudang dan akan pulang tepat jam 12. Sementara di sisi lain ternyata Arman baru saja selesai mandi. Rupanya yang menelpon Zahra tadi bukanlah Arman. Saat perjalanan pulang ke rumah, Zahra mulai mengalami keanehan. Di waktu yang sama, rupanya Arman menyusul istrinya ke gudang. Namun pada saat itu juga Arman melihat sosok wanita berdiri tepat di hadapannya. Rupanya itu hanyalah mimpi Arman. Singkat cerita, Arman menanyakan kepada Nathan kenapa ia tak mengunci gudang. Lalu Nathan berkata bahwa ia lupa karena ia sudah ketakutan dengan suara orang bersiul. Di waktu yang sama, Zahra dikejutkan dengan seorang pria yang lewat tepat di hadapannya. Lalu ia bertanya kepada Nathan apakah mereka ada pekerja baru. Namun Nathan mengatakan tidak ada pekerja baru di gudang mereka. Malam harinya Zahra memutuskan untuk pergi sendiri ke gudang karena Arman sedang tidak enak badan. Sesampainya di gudang ternyata ada Nathan di sana. Sebab saya seorang tupas dekat staf-staf saya kerja malam, ada tak? Nak dengar tak apa saya cakap ni? Awak dengar dulu boleh tak? Atas aku ni! Atas pergi! Atas! Kemudian scene beralih saat Arman mau pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat sosok perempuan yang lewat di hadapannya. Ia pun mencoba mencari tahu siapa perempuan itu. Saat itu juga Ali datang. Rupanya Ali juga melihat sosok perempuan itu. Awak balik dululah. Sesampainya di rumah, Arman mengatakan kepada istrinya bahwa gudang itu ada yang tidak beres. Lalu Zahra mengatakan kepada Arman agar ia memanggil orang pintar untuk melihat sosok perempuan yang sering muncul setiap malam. Saat yang sama tiba-tiba Zahra sudah berada di area gudang dan dia melihat sosok perempuan itu lagi. Kelihatannya sosok perempuan itu ingin menunjukkan sesuatu.
Rupanya itu hanyalah mimpi Zahra. Selepas ini kau jangan risaulah. Dah tak. Kemudian scene beralih. Orang pintar itu mengatakan bahwa hantu yang ada di gudang itu ia sudah singkirkan. Saat perjalanan pulang, orang pintar itu diganggu arwah perempuan tersebut. Dan akhirnya orang pintar itu harus meninggal dunia. Pagi harinya, Zahra melihat genangan air di area gudangnya. Malam harinya, saat Ali mau pulang, lagi-lagi ia mengalami keanehan. Rupanya yang menculik Zahra tadi adalah Nathan dengan tujuan ingin memberitahukan ada sesuatu di area gudang mereka. Saat yang sama, Arman terlihat ditemani Zahra. Rupanya itu bukan Zahra, melainkan Melati yang kita lihat di pertengahan film tadi. Melati sayang abang. Melati! Saat itu juga Zahra datang bersama Ustadz. Tak berselang lama, perempuan itu menampakkan dirinya. Kamu datang balik sebab ada yang tak dan kamu tak boleh lari dari bumi Allah ini. Billahi minasyaitonirrajim. Saat si Ustadz melepaskan ayat suci Al-Quran, namun perempuan itu hanya menangis. Saat itu juga datanglah suaminya Melati berniat untuk menolongnya. Abang, Melati rindu. Abang jangan tinggalkan Melati lagi ya. Kemudian kita diperlihatkan di kejadian masa lalu. Rupanya suaminya Melati telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Assalamualaikum. Siapa? Cik Ghaffar telah meninggal dunia akibat malangan jalan. Setelah kejadian itu, Melati tak bisa lagi membayar tunggakan di bank, hingga ia sering didatangi debt collector. Tapi tidak dapat maklum balas dari pihak Puan. Cik jangan buat saya macam ni, Cik. Kami terpaksa melelor rumah Puan. Hingga akhirnya rumah itu disita. Namun hal tak terduga terjadi. Rupanya debt collector menyetubuhi Melati. Hingga membuat Melati frustasi dan akhirnya ia mengakhiri hidupnya. Dan film pun berakhir. Abang dan Melati bersumpah